Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Arsidin dari Universitas Hasanuddin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan kasus. Saya akan membawakan sebuah laporan kasus yang berjudul Arteri Venous Fistula Segmen Thoracolumbar Medula Spinalis pada anak dengan gejala klinis paraparesis. Sebagai pendahuluan, lesi vaskular pada tulang belakang dan medula spinalis dapat dikategorikan menjadi lesi intramedular dan ekstramedular. Lesi ini jarang terjadi dan terdiri dari spektrum penyakit yang heterogen. Pertama kali dilaporkan pada abad ke-19 dengan klasifikasi Virchow dan Picard berdasarkan otopsi. Namun, pada tahun 1970-an dengan munculnya angiografi medula spinalis, hal ini menjadi lebih dipahami. AVF spinal adalah malformasi vaskular yang paling sering ditemui pada medula spinalis dan penyebab yang dapat diobati. Untuk para atau tetraplegi yang progresif, AVF paling sering ditemukan pada pria dewasa dan secara klinis ditemukan di daerah thoracolumbar. Pada laporan kasus ini kami mendapatkan seorang anak laki-laki berumur 3 tahun datang ke Rumah Sakit Wahidin, Sudirohusodo Makassar dengan kelemahan pada kedua tungkai yang dirasakan sejak 2 tahun lalu secara perlahan-lahan. Demam tidak ada, riwayat trauma tidak ada, riwayat penyakit sebelumnya tidak ada, riwayat lahir normal dan cukup bulan, riwayat imunisasi lengkap. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, tanda vital normal, pemeriksaan nervus cranialis normal, kekuatan motorik dan tonus pada kedua kaki menurun, refleks fisiologis meningkat pada kedua kaki dan refleks patologis positif Babinski pada kedua kaki. Pemeriksaan sensorik sulit dinilai, pemeriksaan laboratorium dalam batas normal. Kita lihat tampak pada gambar 1 yaitu hasil MRI torakal, didapatkan massa medula spinalis setinggi CV torakal 5 sampai torakal 8 disertai siringomelia, sugestif intramedular, glomus AVM, DD intramedular juvenile AVM. Dari MR myelografi tampak stenosis total kanalis spinalis setinggi CV torakal 5 sampai torakal 8. Pada gambar 2 yaitu hasil digital subtraction angiografi spinal, tampak fistula arteri-arteri dengan feeder berasal dari arteri radiculomedularis yang terhubung dengan venous pouch dengan draining vein melalui vena spinalis posterior disertai dilatasi vena perimedularis segmen torakal 7 hingga lumbar 2. Kita lihat pada gambar 3 yaitu hasil setelah dilakukan tindakan embolisasi selective feeding arteri pada arteri radiculomedularis yang berasal dari arteri segmental torakal 7 sinistra dengan menggunakan onyx 18 sampai fistula. Venous pouch dan draining vein tidak tampak lagi. Sebagai diskusi, pada kasus tersebut diklasifikasikan sebagai arteri venous fistula perimedulari tipe 4B atau makro AVF karena lokasi lesi terletak di intradural, tampak fistula arteri-arteri dengan feeder berasal dari arteri radiculomedularis yang terhubung dengan venous pouch yang dengan drain vein melalui vena spinalis posterior. Gejala klinis AVF yang muncul tidak spesifik, sebagai seringkali pasien datang dengan kesulitan menaiki tangga, gangguan berjalan, dan gejala sensorik seperti parestesia, kehilangan sensorik difus atau merata. Tetapi nyeri radikuler yang dapat mempengaruhi kedua tungkai bawah atau awalnya hanya satu tungkai. Pencitraan MRI dan MRA dilakukan untuk penilaian awal penyakit. Tata laksana arteri venous fistula perimedulari meliputi pembedahan, embolisasi endovaskular, dan kombinasi dari kedua metode tersebut. Sebagian besar AVF perimedular pada pasien anak bersifat high flow dan embolisasi endovaskular harus menjadi pilihan terapi utama. Pada pasien ini, pada kasus ini, setelah tindakan embolisasi, pasien memperoleh luaran klinis yang cukup memuaskan. Dalam hal ini terjadi perbaikan motorik pada pasien. Demikian kiranya presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dokter.